Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulita Sari dari program studi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng tentang anak yang ditinggal ayahnya di Palestina. Di suatu hari, hiduplah satu keluarga yang aman dan damai. Anak ini bernama Maryam, usia 10 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Maryam adalah anak tunggal. Pada pagi hari, jam 5 subuh, ibu Maryam bergegas ke kamarnya Maryam untuk membangunkan Maryam agar sholat subuh berjamaah dengan ayahnya. Ibunya Maryam menuju kamar Maryam dan membuka pintu kamar Maryam. Tok tok tok. Krek. Ibunya Maryam pun masuk. Maryam, bangun nak. Ayo kita segera sholat subuh berjamaah. Itu ayah kamu sudah menunggu di depan. Maryam pun menyaut ibunya dengan wajah yang masih mengantuk. Iya bu, emang ini sudah jam berapa bu? Masih malam, masih gelap. Ibunya Maryam pun menjawabnya, ini sudah subuh nak. Kita akan sholat berjamaah bersama ayah kamu. Azan sudah berkumandang tadi. Tuh, kamu keenakan tidur ya. Maryam pun segera ke kamar mandi dan mengambil mukenanya untuk sholat berjamaah dengan ayah dan ibunya. Setelah itu, di pagi hari, Maryam dan ibunya tinggal berdua di rumahnya. Karena ayahnya sudah berangkat kerja di pabrik gandum. Ya, Maryam dan ibunya membersihkan rumah. Maryam membantu ibunya menyuci piring, memasak. Tidak, karena Maryam masih usia 10 tahun, jadi Maryam belum bisa memasak. Jadi ibunya yang memasak. Jadi Maryam membantu ibunya menyuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, dan membersihkan rumah, melap-lap meja, dan juga membersihkan kamar mandi adalah tugas Maryam sehari-hari. Ibu Maryam memasak, dan setelah pekerjaan semua selesai, Maryam pun melanjutkan menonton TV. Tak terasa sudah jam 5. Jam 5 sore, tetapi ayah Maryam belum juga pulang. Maryam pun mencari ibunya ke dapur dan bertanya, Ibu, ayah kok belum pulang jam segini? Biasanya ayah jam segini sudah pulang, Bu. Ibunya Maryam pun menyautnya dengan wajah yang khawatir, tetapi tidak terlalu memperlihatkan kepada Maryam, agar Maryam juga tidak terikut khawatir. Ibunya Maryam menjawab pertanyaan Maryam. Mungkin ayah kamu sekarang sudah di jalan, kita tunggu saja ya. Maryam pun kembali untuk menonton TV. Tak terasa sudah maghrib. Azan telah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maryam pun menemui ibunya. Ibu, ini sudah maghrib, kenapa ayah belum datang, Bu? Biasanya maghrib begini ayah menunggu Maryam untuk sholat berjamaah, tapi ini ayah belum datang, Bu. Ibunya Maryam pun khawatir, tapi ibunya Maryam mengajak Maryam untuk sholat berjamaah berdua. Tidak apa-apa nak, kita tunggu saja ayah kamu, kita sholat berjamaah berdua. Nanti kita doakan ayah kamu agar pulang dengan selamat. Mereka pun sholat berjamaah berdua. Setelah sholat berjamaah, tiba-tiba pintu digedor-gedor oleh masyarakat. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ibunya Maryam pun segera menuju ke depan pintu untuk membuka pintunya. Cekrek, krek. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Pak?
Ibunya Maryam sebenarnya sudah sudah terkejut karena di depan rumah sudah banyak orang dan membawa mayat. Salah satu masyarakat ini bertanya kepada ibunya Maryam, "Ini benar, Bu, alamatnya Pak Ali Hasan yang kerja di pabrik gandum?" "Iya, Pak. Kenapa?" "Maaf, Bu, Pak Ali Hasan nyawanya tidak terselamatkan karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat ledakan bom dari Israel." Ibunya Maryam pun menjerit, "Tidak!" Maryam mendengar jeritan ibunya, lalu Maryam bergegas menuju ke tempat ibunya. "Ada apa, Bu? Kenapa rame-rame?" Ibunya Maryam terdiam. Maryam pun melihat ada mayat laki-laki dan melihat bahwasanya itu ayahnya. Maryam melihat dan langsung menangis. "Ayah, ayah, ayah." Maryam pun bertanya kepada warga, "Ini kenapa, Pak? Ayah saya kenapa?" Warga tidak bisa menjawabnya. Dan ibunya pun mengatakan kepada Maryam, "Sabar, Nak. Ayah kamu sudah tidak ada. Diakibatkan boman ledakan dari Israel. Ayah kamu terkena reruntuhan bangunan." Maryam pun sakit hati dan penuh dendam pada Israel. Ya, itulah Israel. Monster-monster yang jahat. Jahatnya kaum-kaum Israel tidak memiliki peri kemanusiaan dan hati yang busuk. Mereka tega menghabiskan nyawa-nyawa saudara-saudara kita yang ada di Palestina demi merebut tanah Palestina. Mereka tidak ada peri kemanusiaan dalam hati mereka. Mereka monster-monster yang lebih kejam seperti iblis. Itulah Palestina. Maryam pun penuh dendam. Jadi, itulah kisah anak yang berada di Palestina yang kehilangan ayahnya. Maryam kehilangan ayahnya karena ledakan boman dari kaum Israel. Mungkin cukup sekian cerita dongeng dari saya. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.